Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, baik Bapak. Ya, kembali lagi dengan saya dengan mata pelajaran Jarkom Jaringan Komputer. Di sini pertemuan pertama, saya harap kalian bisa memahami materi dengan baik karena materi ini akan bersangkutan dengan materi-materi di pertemuan selanjutnya. Di sini untuk materi pertama saya akan membawakan materi tentang sejarah internet. Nah, saya harap kalian bisa belajar untuk memahami apa itu sejarah internet. Kita tidak bisa melakukan pertemuan tatap muka karena masih ada pandemi COVID yang masih melanda. Saya share screen terlebih dahulu. Ya, ini ada materi pertama tentang sejarah internet. Apa itu sejarah internet? Sejarah internet adalah sejarah yang berawal pada tahun 1969 yang pada saat itu internet hanyalah sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. ARPA itu bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Proyek tersebut diberi nama ARPANET, yakni singkatan dari Advanced Research Project Agency Network. Pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikannya penggunaan software dan hardware berbasis Unix yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Nah, di sini ada perututan sejarah internet, bisa kalian baca sendiri. Next, sejarah internet masuk di Indonesia. Nah, sejarah internet masuk di Indonesia itu dimulai pada tahun 1990-an. Saat itu internet lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. RMS Ibrahim, Adi Sumanta, Suryono, Muhammad Ihsan, dan yang lainnya itu nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet pada awal Indonesia di tahun 1992 sampai 1994. Setiap personal sudah menkontribusikan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Penyedia internet di Indonesia itu yang pertama ada ISP atau Internet Service Provider, eh, yang secara resmi beroperasi pada tahun 1994. Pada tahun yang sama muncul pula PT Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh oleh Sanjaya. Internet adalah penyedia layanan internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit batasnya pengguna. Untuk dapat terhubung ke internet, waktu itu memakai dial-up atau yang dibiasakan oleh Indonet. Nah, di sini ada manfaat internet. Yang pertama itu sarana komunikasi yang murah. Selanjutnya, informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensor. Selanjutnya, di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas, tidak ada batasan untuk mengaksesnya. Selanjutnya, di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Yang terakhir, jangkauan informasi dan komunikasi internet tanpa batas. Nah, internet itu komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Artinya, kita bisa mengakses internet itu tanpa batasan geografi atau sejangkauan negara, tak terbatas. Dan penggunanya juga semakin banyak karena didukung beberapa sebab. Next, aplikasi internet. Internet dapat digunakan untuk beberapa aplikasi penting. Aplikasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada resource sharing file atau data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user atau pengguna komputer yang terhubung melalui jaringan network, sharing device atau CD drive, hard disk, printer. Pengguna suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Selanjutnya, resource sharing file atau data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user. Pengguna komputer lain yang telah terhubung melalui jaringan network, sharing device, CD drive, hard disk, printer, atau pengguna jasa suatu device agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Di sini ada macam-macam aplikasi internet. Yang pertama itu ada chat. Chat itu yang bisa kita gunakan, keterangannya itu
fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dia berada, baik satu atau orang ataupun banyak orang secara online, terhubung secara langsung atau real time pada saat itu juga. Selanjutnya ada SMS yang biasa kita pakai pada zaman dahulu atau singkatan dari Short Message Service, ialah fasilitas pengirim pesan dari internet ke handphone. SMS ini tidak bisa dilakukan secara dua arah. Selanjutnya ada WAP atau Wireless Application Protocol. Itu keterangannya fasilitas pengakses internet melalui handphone. WAP terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama. Namun diramalkan protokol ini akan terus berkembang. Selanjutnya ada FIUP atau Voice over Internet Protocol, yaitu penggunaan telepon melalui internet. VoIP merupakan teknologi penggabungan antara suara dan data. Nah, di sini langsung saja untuk anak-anak bertanya, saya buka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup jelas Pak materinya Pak. Jadi nggak ada yang ditanyakan. Ya cukup jelas ya. Kita review materi terlebih dahulu sebelum kita akhiri pertemuan ini. Nah, hari ini kita tadi ya maaf sih kita ada gangguan di luar. Ya itu tadi adalah materi tentang sejarah internet, Jarkom pertemuan pertama. Saya harap kalian bisa membaca lagi materi hari ini dan mencoba untuk memahami tentang apa itu sejarah internet. Nah, kita cukupkan pertemuan hari ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertemuan kedua yaitu model infrastruktur jaringan. Yaitu kita akan membahas semuanya tentang model infrastruktur jaringan di pertemuan yang selanjutnya. Saya harap kalian belajar dan menjadi anak yang sukses di masa depan sehingga bisa membawa nama baik keluarga kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Sama-sama.